Hai anak-anak kelas 10, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai grafik trigonometri. Tapi yang ini berbeda dengan video-video sebelumnya, jadi kalau yang sebelumnya kita akan mencari atau kita akan menggambar ya grafik fungsinya dari suatu persamaan yang diketahui. Nah, kalau yang sekarang yang mau kita lakukan adalah menentukan persamaan dari grafik yang sudah diketahui. Jadi dari gambarnya kita nentuin persamaannya. Oke? Pasti kalian sudah penasaran. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Selamat belajar! Oke, yang pertama kita akan mereview sebentar ya. Saya mau memperlihatkan ke kalian mengenai bentuk umum dari Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus B plus C dan yang cosnya ya. Jadi kalian harus ingat dulu kalau A ini dia akan menentukan ya, A-nya bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Itu menentukan dari mana kalian melihat suatu grafik itu. Ya, jadi mau bentuknya dari lembah dulu atau dari gunung dulu. Ya, kita pakai istilah lembah dan gunung ya. Kalau gunung itu berarti A-nya positif, kalau negatif A-nya berarti kita ngomongnya lembah. Begitu ya. Biar enak aja ngomongnya, oke? Kita buat kesepakatan itu, oke? Terus K-nya ini berhubungan dengan periodenya. Ya, jadi nanti kita bisa mencari K-nya itu dari periodenya, dari rumus periode yang sudah pernah kita pelajarin. Oke, kemudian B-nya ini berhubungan dengan bergeser ke kanan atau ke kiri, ya. Kalau bergesernya ke kiri, ya berarti B-nya positif. Kalau bergeser ke kanan, berarti B-nya negatif. Dan yang C-nya itu berhubungan dengan bergeser ke atas atau ke atas atau ke bawah ya. Kalau C-nya positif berarti ke atas, kalau C-nya negatif berarti ke bawah. Oke, begitu? Oke, langsung ke Oke, sekarang saya mau menunjukkan ke kalian kalau saya mau mengingatkan kembali, maksud saya, kalau bentuknya Y sama dengan sin X. Gimana sih gambarnya? Gambarnya seperti ini, ya kan? Dia titik awalnya, kita mulainya itu menempel pada sumbu Y dan menempel di 0,0. Kita awal mulainya di situ. Kan karena A-nya 1 ya positif, berarti mulainya dari gunung. Gunung ke lembah. Oke, karena K-nya juga 1, berarti satu periodenya 360. Ini kalau dia tidak ada pergeseran ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi kalau tidak bergeser, berarti gambarnya kan seperti ini. Mulainya dari sini ya. Nah, sekarang kalau saya punya gambar ini, sama nggak sih gambar yang atas dengan yang bawah ini? Sama, ya. Gambarnya sama sebenarnya. Oh, mungkin di periodenya tidak terlihat begitu jelas, tapi kalau kalian amati, ini kan ada kotak kecil-kecil ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau 5 itu 150, berarti bagi 5. 150 bagi 5 itu 30. Berarti kalau ini 150, satu kotak lagi 180, ya kan? Sama kan dengan ini 180. Yang ini juga, ini 300, ada 2 kotak lagi, berarti 60 kan? Berarti 360, sama dengan ini. Nah, kok gambarnya jadi seperti ini, Bu? Beda ya dengan yang atas? Enggak dong, sama saja. Kan seperti yang sudah kami katakan, sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya, itu bahwa suatu grafik itu tidak pernah berhenti hanya dari 0 sampai 360. Tidak, ya. Itu kebetulan kita gambarnya dibatasi oleh interval kalau seperti yang selama ini kita gambar ya. Tapi sebenarnya grafik itu kan terus menerus ya, nggak tahu akan berhenti sampai mana. Sampai min 1000, Bu, nggak tahu. Sampai 1000, 100, nggak tahu juga ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, kita tidak akan pernah tahu dia akan berhenti di titik X berapa. Maka dari itu gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi suatu grafik ini pasti mempunyai periode yang sama, Y max, Y min yang sama, amplitudo yang sama. Nah, oke. Kalau kita lihat gambar yang pertama ini, atau gambar yang kedua ini sama aja. Kalau kita lihatnya pada mulainya
pada 0,0, berarti fungsi yang bisa kita gunakan adalah Y sama dengan sin X, karena tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri pada 0,0 ya. Tapi, kalau saya mau lihatnya dari titik yang 180, Bu, boleh tidak? Boleh. Kalau saya mau lihat titiknya dari yang 360, Bu, boleh nggak? Boleh. Saya mau lihat awalnya, saya mau buat titik awalnya itu di min 180 di sini, boleh nggak, Bu? Boleh. Terus, Bu, kalau saya lihatnya bukan dari 0,0 seperti yang di gambar pertama, ini gambar pertama, itu saya lihatnya dari 0,0. Maka, fungsinya jadi Y sama dengan sin X. Nah, kalau saya lihatnya bukan dari 0,0, apakah persamaannya masih Y sama dengan sin X, Bu? Nah, nanti kita cari tahu ya. Terus, apa persamaan yang tepat, Bu, buat kalau kita melihatnya dari min 180, dari 180, 360, ya? Oke, saya yakin kalian pasti penasaran, ya? Sama seperti saya, oke? Oke, kita masuk saja ke contoh yang pertama, biar kalian tidak penasaran lagi. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Ya, di sini sudah ada Y sama dengan sin X, ya, titik-titik sin, nggak ada X-nya ya. Oke, kenapa sih Bu harus ada sinnya di sini? Karena kalau kalian lihat seperti gambar yang ini, ya, kalau kalian perhatikan, sudah pernah kami bahas juga, sudah pernah kami beritahu juga bahwa gambar ini juga bisa dilihat sebagai grafik cos, ya. Jadi, mau ini grafik sin atau grafik cos itu tergantung dari mana kalian melihatnya. Ya, dari mana kalian memulai titik awalnya. Ya, titik awalnya ya. Jadi, ingat ya, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa grafik sin itu terdiri dari satu lembah dan satu gunung. Terdiri dari, bukan dimulai dari. Ingat ya, bukan harus dimulai dari satu gunung dulu. Enggak ya. Tapi terdiri dari satu gunung atau satu lembah. Jadi boleh dimulai dari satu gunung dulu atau dimulai dari satu lembah, tergantung gambarnya ya. Kalau grafik cos itu terdiri dari setengah lembah, satu gunung, dan akhirnya setengah lembah lagi. Itu kalau kalian mulainya setengah lembah. Tapi kalau kalian mulainya setengah gunung, berarti setengah gunung, satu lembah, setengah gunung lagi. Pokoknya kalau cos itu harus dari setengah. Oke? Ya, jadi itu yang membedakan antara sin dan cos. Tergantung kita mau lihatnya dari satu gunung dulu atau setengah gunung dulu. Satu lembah dulu atau setengah lembah dulu. Oke? Ya. Terus kenapa harus ada sinnya atau harus ada cosnya nanti? Biar kami tahu bahwa kalian benar-benar paham nih. Kalian sesuai dengan permintaan soal nih, ya. Tapi kalau misalkan di soalnya nggak ada sin dan cosnya, berarti kalian bebas mau cari sin aja atau mau cari cos boleh, ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi soal. Oke? Oke, ya. Oke, sekarang kita mau cari A, mau cari K, mau cari C, mau cari B dari grafik ini yang sudah ada ini ya. Gimana sih carinya? Pertama, kita coba dulu cari mengenai amplitudo. Amplitudo, masih ingat ya amplitudo? Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari gelombang yang dilihat dari garis setimbang. Jadi jarak terjauh dari garis setimbang ke, misalnya ke Y-max atau dari garis setimbang ke Y-min. Jarak terjauhnya ya. Jadi kalau ngomongin Y-max, Y-min kan sumbu Y-nya ya, berarti jarak antara garis setimbangnya ke Y-max-nya atau ke Y-min-nya. Nah, sekarang gimana cara menentukan garis setimbangnya? Ingat, nilai namanya jarak ya. Mau jarak dari garis setimbang ke Y-max atau mau jarak dari garis setimbang ke Y-min itu jaraknya harus sama. Garis setimbang itu akan membagi grafik menjadi dua atau atau gampangnya itu adalah titik baliknya ya, dari Y-max ini ke Y-min. Ya, titik baliknya dari naik ke turun. Oke? Nah, gimana Bu cara cari garis setimbangnya? Kalau kalian lihat, contoh ya, saya ambil garis setimbangnya di sini. Di Y sama dengan min 1. Jadi dari, ini kan Y-nya
Y-nya min 1. Saya tarik garis lurus gitu ya, sejajar dengan sumbu X. Sekarang kita lihat, Y max-nya yang ini ya, yang atas. Jaraknya dari garis setimbang, kita lihat Y-nya. Ini min 1 ke 0, 1. 0 ke 1, 2. 3, 4. Jarak dari garis setimbang ke Y max itu jaraknya adalah 4. 4 satuan. Nah, sekarang kalau kita jarak dari garis setimbang ke Y min. Y minnya di min 3 ya. Jadi 1, 2. Nah, ini 4, ini 2. Ini 4, ini 2. Bolehkah, Bu? Tadi saya sudah bilang ya di awal bahwa jaraknya itu harus sama. Mau dari garis setimbang ke Y max, mau dari garis setimbang ke Y min itu harus sama. Berarti Y sama dengan min 1 itu bukan garis setimbangnya. Ya, bukan garis setimbangnya. Bukan merupakan tempat titik baliknya dari Y max ke Y minnya. Ya. Jadi, bukan itu yang kita mau. Kita cari lagi berarti. Kalau tadi di sini 4, di sini 2, saya mau naik lagi deh 1 di sini ya. Saya buat garis setimbangnya di sini. Nah, garis setimbangnya di sini ya, kita hitung ya, 0. 1, 2, 3. Ini 3. Nah, yang bawahnya 1, 2, 3. Nah, sama ya, ke atas 3, ke bawah juga 3. Berarti ini ya, Y sama dengan 0 ini merupakan garis setimbangnya. Nah, secara nggak langsung ya, kalian ini sudah mencari amplitudo. Ya, mungkin kalian tidak sadar ya, dari tadi kan saya ngomongin garis setimbang. Tadi kan saya bilang amplitudo ya. Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari gelombang, dari Y max ke garis setimbang. Begitu juga dari Y min ke garis setimbang. Berarti ini kita sudah bisa cari amplitudonya. Amplitudonya berapa? Amplitudonya 3. Kalau kita pakai garis setimbang, ya. Cara yang lain itu bisa kalian pakai rumus seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Amplitudonya sama dengan mutlak A, seperti yang kalian sudah tahu ya. Tapi kita kan nggak tahu ya mutlak A berapa, A-nya kita belum tahu ya. Berarti kita pakai rumus ini aja, Y max dikurangi Y min dibagi 2. Y max-nya berapa di sini? Y max-nya 3. Y min-nya berapa? Y min-nya min 3. Berarti bisa kita tulis 3 dikurangi min 3 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, di sini sudah saya tulis juga amplitudonya sama dengan 3. Saya dapat dari mana? Dari sini tadi. Atau saya dapat dari rumus ini tadi. Ya. Amplitudo itu kan sama dengan 3. Nah, sedangkan rumus amplitudo yang lain itu adalah mutlak dari A. Ya, mutlak dari A. Berarti A-nya 3 ya, Bu ya? Belum tentu. Ingat kalau mutlak ya, kalau ada tanda mutlak itu berarti semua yang dihasilkan nanti setelah dipengaruhi oleh tanda mutlak akan bernilai positif ya, akan menjadi bilangan positif. Maka dari itu di dalam A-nya ini ya, A-nya itu bukan berarti langsung 3. Bisa saja mutlak A itu sama dengan 3 itu sama dengan mutlak 3, atau bisa jadi 3 itu sama dengan mutlak negatif 3. Atau ya, 2 kemungkinan. Itu tergantung dari mana kita mau melihat, dari gunung atau dari lembah ya. Ingat ya tadi, kalau A-nya positif berarti dari gunung, kalau A-nya negatif berarti kita lihatnya dari lembah. Oke, itu tergantung dari kita. Oke, nah sudah ya, kita tinggalkan dulu yang ini, jadi kita biarkan, jangan diapa-apakan dulu. Sekarang kita lanjut ke periode. Saya hilangkan yang tadi ya. Periode itu kan jarak ya yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang. Satu gelombang itu ya yang terdiri dari satu gunung dan satu lembah ya. Saya ambil contoh periodenya, saya lihat dari 0 sampai 180. Ini satu periode. Ini kalau saya lihatnya dari satu gunung dan satu lembah. Tapi apakah harus selalu dilihat dari yang menempel pada sumbu Y atau dilihat dari 0,0? Enggak, tidak harus dilihat dari situ ya. Boleh kalian lihat dari titik yang lain. Contoh saya mau ambil dari 90 sampai 270. Ini juga satu periode. Jadi terdiri dari satu lembah dan satu gunung. Boleh ya. Jadi nggak harus
selalu yang menempel pada sumbu Y. Nah, gimana sih cara mencari berapa besarnya satu periode itu? Kita bisa cari dari periode itu dari titik akhir dikurangi titik awal. Ya. Kalau saya lihatnya dari 90 sampai 270, saya ambil yang terakhir, titik akhirnya kan yang ini, yang paling kanan. Ya, titik awal tuh selalu yang paling kiri, titik akhir tuh yang paling kanan. Nah, yang paling kanan ini kan 270, berarti titik akhirnya 270 dikurangi titik awal 90 sama dengan 180. Berarti satu periodenya untuk membuat gelombang ini adalah 180. Kalau kalian mau coba juga dari sini boleh. 0 sampai 180. Titik akhirnya adalah 180. Dikurangi titik awalnya adalah 0. Berarti 180 dikurangi 0 itu 180. Jadi mau dari mana saja kalian melihatnya, periodenya akan sama. Ya, dari manapun kalian mau lihat, mau dari lembah dulu, mau dari gunung dulu, akan sama. Kalian mau lihat dari sini juga, dari min 90 sampai ke 90, ya ini kan satu lembah dan satu gunung, berarti sampai 90 ya. Titik akhirnya 90, titik awalnya min 90, berarti 90 dikurangi min 90, berarti min kena min jadi plus ya, berarti jadi 180, sama saja. Jadi mau dari mana saja melihat, periodenya tetap sama. Oke? Itu periodenya. Kalian masih ingat ya rumusnya periode? Periode adalah 360 dibagi K. Berarti kita bisa cari K-nya dong ya. Berarti K periodenya 180. 180 sama dengan 360 dibagi K. Maka K-nya adalah 360 dibagi 180 sama dengan 2. Kok 100 lagi ya? Oke, sama dengan 2. Nah, oke, kita sudah punya A, sudah punya ini, A-nya ada 2 kemungkinan, kita juga sudah punya K. Sekarang kita mau cari C. Ya. Oke. Kalian lihat nilai Y max-nya. Y max-nya itu 3, Y min-nya itu min 3. Kalau kalian sudah perhatikan selama ini pekerjaan kalian bandingkan, kalian buka lagi ya pekerjaan kalian. Kalian bandingkan dari grafik ya yang selama ini kalian gambar yang bergeser ke atas bawah dengan yang tidak bergeser ke atas bawah. Nilai Y max-nya bagaimana? Ya. Kalau dia tidak bergeser ya. Angka loh ya, bukan bilangannya, bukan nilainya. Angka Y max-nya dan Y min-nya itu akan sama. Maksudnya angka itu gimana, Bu? Angka itu ini loh, 1, 2, 3. Ya, ini angkanya 1, 2, 3. Tapi bilangannya min 1, min 2, min 3. Bilangan negatif ini namanya. Ya. Jadi kalau Y max-nya 3, Y min-nya min 3, kan angkanya sama-sama 3. Berarti dia tidak ada pergeseran. Tidak ada C-nya. Ya, oke. Kalau Y max-nya 4, Y min-nya min 4, itu juga sama, tidak ada pergeseran. Oke. Selain itu, bisa kalian lihat juga dari garis setimbangnya. Yang tadi, garis setimbangnya itu ada di sini ya tadi ya, memanjang di sini. Nah, kalau garis setimbangnya itu berada di sumbu X, atau menempel pada sumbu X, atau Y-nya sama dengan 0, itu menandakan tidak ada pergeseran ke atas dan ke bawah. Ya, jadi C-nya sama dengan 0. Jadi yang pertama bisa kalian lihat dari garis setimbangnya atau dari Y max dan Y min-nya. Ya, kita udah punya A, K, C. Kita tinggal cari B-nya. Oke. Lanjut ke sini. Ini kok ada garis hijaunya ya, biarkan saja ya. Oke. Ya, ini saya ingatkan bentuknya di sini ya. Oke, Y sama dengan tadi mutlak A-nya itu bisa mutlak 3, bisa juga mutlak min 3, ada 2 kemungkinan, tergantung nanti kita mau pakai yang mana. Ada K-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Kalau yang ini itu mau mulainya dari mana, itu tergantung kita. Saya coba langsung saja ya, biar nggak bingung.
Yang pertama, saya mau buat dia tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Maka B-nya itu sama dengan 0. Maka mulainya dari sini. Saya mau mulai dari titiknya 0,0. Kalau saya mulainya dari sini, berarti dimulai dari gunung dan lembah. Diakhiri lembah. Gunung dan lembah. Begitu seterusnya. Oke, ya. Kalau B-nya 0, ya, berarti kalau dimulai dari gunung, A-nya bernilai positif apa negatif? Ya, saya sudah mendengar suara-suara, berarti benar. A-nya sama dengan 3. A-nya positif, karena dimulai dari gunung. Ya, berarti kita tulis A-nya sama dengan 3. Ya, mutlak A sama dengan 3, berarti A-nya sama dengan 3. Oke. Ingat ya tadi, karena kita mulainya dari B sama dengan 0. B sama dengan, ya, tidak bergeser maksud saya ya. Jadi mulainya menempel pada sumbu Y, maka lihatnya dari gunung. A-nya sama dengan 3, B-nya sudah dapat, C-nya sudah ada, K-nya sudah ada. Sudah lengkap ini, sudah semua. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, ya, ke persamaannya. Berarti Y sama dengan A-nya 3, sin 2 dalam kurung X ditambah 0. 0 ini 0-nya B, C-nya juga 0. Apakah harus ditulis, Bu? Enggak harus ditulis. Dibuat begini juga boleh. Ya, Y sama dengan 3 sin 2X. Oke, ini kemungkinan pertama. Kemungkinannya nggak hanya satu. Saya mau ajak kalian untuk melihat dari kalau ada pergeseran. Nah, sekarang saya mau buat dia bergeser ke kanan. Ke kanan ke sini ya, ke kanan. Karena yang diminta sin, berarti harus ke kanan, cari yang 1. Berarti kalau di sini aja, berhentinya di sini, 30, ini berarti 15 ya. 45, boleh nggak Bu saya mulainya dari sini? X 45, nggak boleh. Karena kalau kalian mulainya dari sini, ini adalah setengah. Ya, jadi nggak boleh. Harus dimulai dari 1 kalau sin kan. Berarti harus dimulai dari sini, atau sini, atau sini, atau ini, boleh. Ya, terserah. Nah, sekarang saya mau bergeser ke kanan sejauh 90. Kalau ke kanan sejauh 90, berarti nulisnya bukan plus 90, berarti min 90. Maka B-nya adalah sama dengan min 90. Ingat ya, kalau ke kanan min 90, kalau ke kiri baru plus 90. Hati-hati ya, jangan tertukar dengan plus minnya. Kalau titik awalnya saya mulai dari sini, saya mulainya dari sini, berarti kita mulai melihat grafiknya dari lembah, satu lembah, baru ke satu gunung. Kalau mulai melihatnya dari satu lembah, berarti A-nya pasti bernilai negatif. Berarti jadinya A sama dengan min 3 yang kita gunakan. Oke, B-nya sudah, A-nya, K dan C-nya tetap ya. Berarti kita dapat Y sama dengan min 3 sin 2 dalam kurung X dikurangi 90 derajat. C-nya kan 0 ya. Bu, 2-nya nulis di luar ya Bu ya? Enggak di dalam kurung. Enggak dong, kan seperti kalau kalian mau menggambar grafik, K-nya kan harus dikeluarkan dulu ya. Baru kita bisa menggambar grafiknya ya. Begitu juga dengan ini. Kalau kita lihat dari grafik ya, kita harus buat dulu ini 2-nya di luar begini. Ya, jadi kalau mau menjawab persamaannya, langsung K-nya dikeluarkan dari kurungnya. Kalau mau dibawa masuk ke dalam boleh, tapi hati-hati ininya berarti juga harus berubah. Ya, kalau kita mau mengeluarkan itu dibagi, berarti kalau kita mau masukkan K-nya berarti ya kalian pasti tahu jawabannya apa. Oke? Oke. Ya. Jadi Bu, apakah nilai K-nya akan selalu sama, mau dia bergeser ke kanan ke kiri? Iya dong, sama. Ya, K itu kan berhubungan dengan lebar sempitnya suatu grafik ya. Jadi kalau grafik selama yang kita bahas gambarnya masih seperti ini, berarti K-nya juga nggak akan berubah. Nah, C-nya gimana Bu? Selama yang kita gambar, Y max-nya masih 3, Y min-nya masih min 3, ya. Mau lihat dari manapun, nilai C-nya juga tetap. Ya. Jadi bergeser ke kanan ke kiri atau tidak bergeser sekalipun,
seperti yang kemungkinan pertama, itu tidak akan mempengaruhi nilai C dan nilai K-nya. Jadi, makanya C dan K-nya saya taruh di sini, terus kemungkinannya saya buat di sini. Oke? Ya. Oh, lagi Bu, lagi. Kemungkinannya cuma 2 nih, Bu. Enggak dong. Ini kan contoh ya. Kemungkinannya itu bisa banyak. Nggak harus selalu 2 ini saja. Kalau saya mau lihat dari ini ya, kiri. Ini kan bergeser ke kanan, berarti dari sini ya ke kanan. Nah, sekarang saya mau bergeser ke kiri sejauh 90. Berarti kan plus 90. Oke, ya. Gambarnya itu dari lembah. Titik awal kan ini, titik awal lembah gunung. Nah, berarti kalau lembah di sini juga min 3. Min 3 sin 2 dalam kurung X plus 90. Jadi ini tinggal diganti plus 90. Bu, kalau saya mau lihat dari 180, boleh? Boleh. Ya, berarti ini kan ke kanan ya, dari dasar ke kanan. Oke, berarti di sini dari sumbu Y ya, dari sumbu Y dia bergeser ke kanan sejauh 180. Ya. Kemudian ke atas, terus ke bawah. Berarti kalau ke atas A-nya positif 3. Berarti nanti B-nya min 180. Boleh, nggak masalah. Tapi jangan buat pergeseran yang tidak ada di gambar di sini ya. Nanti kalian bingung sendiri. Jadi sesuaikan aja dengan yang ada di gambar ya. Oke? Oke, mantap. Ini kalau gambar yang diminta adalah sin. Sekarang gambarnya masih sama nih. Contohnya masih saya tulis 1 ya. Gambarnya masih sama seperti tadi. Yang ungu ini adalah garis setimbangnya ya. Saya mau menunjukkan ini adalah garis setimbangnya. Masih sama. Cuma yang diminta adalah cos ya. Oke, berarti yang harus kita lakukan pertama adalah tulis lagi bahwa A-nya adalah amplitudonya adalah 3. Ini ya, amplitudo itu adalah jarak terjauh dari garis setimbang ke Y-max atau garis setimbang ke Y-min. Jarak terjauh. Ya. Berarti ini tadi X-nya 0, Y-nya 0 ke Y-nya 3. 3 dikurangi 0 itu 3. Ini juga jaraknya ini juga jaraknya 3. Ya. Oke. Ya. Amplitudonya 3, sama dong Bu ya dengan yang tadi. Iya dong, tadi kan kita sudah bahas ya. Mau dia bergeser, mau lihatnya dari manapun, mau dari lihat X 90, X min 90, amplitudonya tidak akan berubah. Ya, amplitudonya akan tetap sama. Mau kalian lihat sebagai sin, mau kalian lihat sebagai cos, selama grafiknya masih tetap yang ini, amplitudonya tetap 3. Ya, oke, ya. Kalau amplitudenya 3 seperti tadi, berarti mutlakannya bisa mutlak 3 atau mutlak min 3. Oke. Terus, nah satu periodenya. Nah ini satu periodenya. Saya mau tunjukkan lagi. Kan cos itu lihatnya dari separuh ya. Setengah gunung. Ini ya, setengah. Tengah-tengahnya kan Y-max-nya di sini ya. Y-max-nya 3, berarti setengahnya di sini. Sampai setengah gunung lagi. Atau kalau kalian mau lihat dari setengah lembah dari sini, boleh sampai sini. Kalau yang digambarkan kelihatannya itu ya. Ini kan titik merah saya mulai itu separuhnya dari 30 ke 60. Berarti ini 45. Ini 45, ini adalah berarti 225 ya. Itu adalah satu periodenya. Satu periode dari grafik cos yang mau kita cari. Berarti satu periodenya adalah 225 dikurangi 45 sama dengan 180 ya. Yo Bu, tadi kan Ibu udah bilang ya, periodenya akan tetap sama. Iya, periodenya akan tetap sama. Nah, ini saya mau menunjukkan kenapa kok bisa sama. Nah, ini. Jadi, mau dilihatnya dari sin atau cos selama grafiknya masih sama, periodenya tetap sama. Oke, besarnya satu periode tetap sama. Cuma cara melihatnya gini ya. Cara mencarinya adalah titik akhir dikurangi titik awal. Jangan terbalik ya. Oke. Periodenya tadi tetap sama, berarti K-nya juga sama ya. K-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 0. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Berarti,
Sekarang kita mau cari B-nya, pergeserannya. Kalau kita lihat, kan kita mau cari cos itu setengah ya. Kalau kita mau buat dia menempel sumbu Y, Bu, boleh nggak? Nggak bisa ini, lihat. Menempel sumbu Y-nya itu jadinya satu gunung, bukan setengah gunung. Sedangkan cos itu harus dimulai dari setengah. Berarti mau tidak mau, ya, ini harus kita lihat dari bergeser sejauh. Yang pertama saya mau buat dulu bergeser ke kanan sejauh 45. Ke sini berarti ya, ke kanan sejauh 45. Kemungkinan pertama ya ini ya. Kalian mau buat kemungkinan yang lain, boleh. Bergeser sejauh 45 dari X sama dengan 0 ke X 45, berarti kita tulis B-nya sama dengan min 45. Oke? Oke. Jadi saya minta ininya ditulis ya di buku kalian, biar tahu. Oh, kalau ke kanan itu negatif loh. Nggak boleh ditulis positif loh ya, hati-hati gitu ya. Biar buat cross check. Oke, mantap. Sudah dapat B-nya. Ini ya, titik mulainya di sini. Ini adalah setengah gunung, satu lembah, setengah gunung. Karena dimulai dari gunung, berarti A-nya positif. Berarti mutlakannya sama dengan mutlak 3, berarti A-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita bisa dapat persamaannya adalah Y sama dengan 3 cos, 2-nya di luar, ya, dalam kurung X dikurangi 45. Mantap. C-nya 0 ya, berarti nggak usah kita tulis. Mantap. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua, ada nggak? Oh, oke. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah yang diminta adalah cos, gambarnya seperti ini ya. Sama seperti tadi kita pakai garis setimbang dulu, cari garis setimbangnya ya. Garis setimbang itu yang membagi grafik ini menjadi dua, jaraknya yang sama ya. Jarak terjauhnya yang sama. Oke. Cara yang paling mudah itu cari dulu jaraknya ya, cari jaraknya antara garis setimbang ke Y max dan garis setimbang ke Y min, itu kan harus sama. Kita cari dulu jaraknya, berapa. Caranya adalah pakai Y max dikurangi Y min dibagi 2. Berarti Y max-nya adalah 5 dikurangi min 1 bagi 2 itu sama dengan 3. Berarti jaraknya itu adalah 3. Bukan Y-nya yang sama dengan 3. Jadi garis setimbangnya bukan di sini. Ya. Tapi kalau kalian gampangnya, contoh ya, saya dari Y min. Karena jaraknya adalah 3, berarti kalau Y min ke atas, 1, 2, 3. Berarti nanti garis setimbangnya itu ada di sini. Y sama dengan 2. Begitu juga dari Y max. Kalau kalian lihat dari Y max-nya kan 5, saya ambil di sini ya, ngitungnya. Ke bawah 3. 1, 2, 3. Nah, bener kan? Y-nya di garis setimbangnya di Y sama dengan 2. Ya, ingat ya. Bukan berarti ini 3, berarti langsung, oh berarti garis setimbangnya di Y sama dengan 3. Bukan ya, tapi itu menunjukkan bahwa jaraknya, jarak terjauhnya, simpangan terjauhnya adalah 3 dari garis setimbang ke Y max atau dari garis setimbang ke Y min. Oke? Oke, mantap. Berarti kalian bisa lihat dong amplitudonya. Amplitudo kan dari garis timbang ke sini ya. Sama aja sebenarnya kita udah cari amplitudonya ya. Berarti amplitudonya adalah 3. Berarti mutlak A-nya adalah 3. Mutlak A-nya adalah 3. Berarti itu bisa ditulis jadi mutlak 3 atau mutlak min 3. Oke ya. Kemudian A-nya sudah dapat 2 kemungkinan. Sekarang kita mau cari K-nya seperti biasa ya, cari periodenya. Saya mau lihat dari menempel pada sumbu Y deh Bu ya, boleh ya, boleh. Saya mau melihatnya dari yang tidak menempel pada sumbu Y Bu, boleh ya, boleh ya. Tapi saya mau coba dari, saya mau tunjukkan dulu ternyata ya. Ini kalau menempel pada sumbu Y dari 0 ke sampai 360 kan setengah lembah, satu gunung diakhiri setengah lembah lagi. Ya, jadi bisa kalian cari dari 360 dikurangi 0. Itu adalah satu periodenya. Saya menggunakan itu. Kalau kalian mau lihat dari sin, Bu, saya mau lihat dari sini boleh nggak Bu ya? Dari sin, tapi gambarnya. Boleh sih sebenarnya, kan sama aja tadi kita sudah bahas ya.
Kan coba ya saya buat dari sini. 90, satu gunung ke satu lembah, sampai 450. 450 dikurangi 90, itu 360. Boleh. Pokoknya satu periode itu harus lengkap, baru dikatakan itu jarak satu periode. Ya, tidak boleh hanya dari setengah lembah dan satu gunung. Belum selesai dong itu ya, itu masih 3/4. Harus sampai setengah lagi. Ya, oke, mantap. Periodenya udah dapat, berarti kita bisa cari K-nya. 360 sama dengan 360 dibagi K. Maka K-nya sama dengan 1. A udah dapat, K udah dapat. Nah, sekarang kita mau cari C-nya. Nah, C-nya nih. Ada dua cara menentukan C, ya. Apakah ada, Bu? Oh, sebelum ke dua cara itu ya. Apakah ada, Bu, C-nya di sini? Ada, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau angkanya, angka Y max dan Y min-nya itu berbeda. Kalau angka yang sama kan ada 3 dan min 3. Angkanya sama-sama, angka pokoknya sama-sama dengan 3, ya. Nah, kalau ini Y max-nya 5, Y min-nya min 1, berarti ini jelas ada C-nya. Nah, selain dilihat dari Y max dan Y min-nya, kalian bisa lihat dari garis setimbangnya. Ini gunanya garis setimbangnya nggak saya hilangkan, ya. Kalau garis setimbangnya tidak pada sumbu X, otomatis dia ada pergeseran ke atas ataupun ke bawah, sudah pasti, ya. Jadi bisa dilihat dari garis setimbangnya. Oke? Jadi, cara pertama menentukan C-nya adalah dilihat dari garis setimbangnya. Garis setimbangnya ada di sini. Kita lihat dari sumbu X, ya, atau Y sama dengan 0. Karena ini ada di Y sama dengan 2, berarti jaraknya berapa ini? 1, 2. Ya, jaraknya adalah 1, 2. Jadi, C-nya itu sama dengan 2. 2 apa min 2, Bu? 2. Karena dia bergesernya ke atas, ke Y positif. Kalau Y-nya garis setimbangnya ada di bawah sumbu X, ya, berarti dia jadi min 2. Tapi karena ada di atas sumbu X, maka C-nya sama dengan 2. Oke, itu adalah cara pertama. Jadi, garis setimbang, lihatnya. Cara yang lain adalah menggunakan rumus. Kalian pasti sudah tahu rumusnya yang ada C-nya itu ada di Y max atau di Y min, ya. Tapi saya mau pakai Y max aja. Y max adalah mutlak A ditambah C, sedangkan mutlak A-nya adalah 3. Jadi nggak usah bingung mau pakai yang mana, Bu? 3 atau min 3, langsung pakai hasilnya aja, ya. Y max-nya adalah 5, berarti 5 sama dengan 3 ditambah C, maka biar 3-nya ini habis, maka kedua ruas dikurangi 3, 5 dikurangi 3 sama dengan C, maka C-nya sama dengan 2. Nah, sama kan? Jadi mau pakai cara yang pertama, dilihat dari garis setimbang atau dari Y max juga boleh. Ya? Oke? Oke, mantap. Oh, ini slide berikutnya saya tulis kembali, saya rangkum yang sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau cari B-nya. Ingat ya, mau dia bergeser kemanapun, ke kanan ke kiri, ya, nilai amplitude, nilai K-nya, nilai C-nya akan tetap sama. Sekarang yang pertama, karena dimulai dari satu lembah, saya mau lihat dimulai dari satu lembah, itu menempel pada sumbu Y, ya, menempel pada sumbu Y, berarti dia tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri, B-nya sama dengan 0. Ini kan sudah pasti setengah lembah nih, berarti dia B-nya sama dengan 0. Karena dimulai dari lembah, setengah lembah, berarti pakai yang mutlak A sama dengan mutlak min 3. Berarti A-nya sama dengan min 3. Oke? Oke. A, B, K, C. Sudah ada semua? Sudah lengkap? Sudah. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus ini. A-nya min 3, cos K-nya 1, dalam kurung. Harus tetap ada kurung ya. Ingat ya. Kalau B-nya ada, berarti harus menggunakan kurung. Kalau B-nya tidak ada atau B-nya 0 seperti ini, berarti tidak dituliskan kurungnya juga tidak masalah. Ditambah C. C-nya adalah plus 2. Di sini plus 2 karena bergesernya ke atas, ya. Berarti jawabannya seperti ini. Ini adalah kemungkinan yang pertama.
yang kita buat. Oke. Sekarang kita ke kemungkinan yang kedua. Saya mau buat dia bergeser ke kiri sejauh 180, berarti saya lihatnya dari sini. Ke kiri, maaf ya, ke kiri di sini ya. Ke kirinya sumbu Y, berarti dari 0 ke 180. Bukan karena ini min 180, maka B-nya min 180. Tidak, hati-hati ya. Berarti karena ini ke kiri, ya, karena ke kiri, maka B-nya sama dengan 180. Kalau ke kanan, baru yang min 180. Hati-hati ya. Nah, oke. Ini adalah B-nya 180. Terus, karena dimulai dari setengah gunung, berarti A-nya positif yang kita pakai, berarti masukkan ke sini. Ya, ingat pakai kurung karena ada pergeseran ke kiri sejauh plus 180. Berarti Y sama dengan 3 cos X plus 180 derajat ditambah 2. Nah, bedanya di situ. Kalau saya mau bergeser ke kanan, kebetulan yang ke kanan juga dimulainya dari setengah gunung, Bu. Berarti A-nya 3 ya, Bu ya? Iya. B-nya ke kanan, ingat, ke kanan berarti min 180. Berarti di sini tinggal kalian ganti jadi min 180. Makanya ini harus ditulis ke kiri atau ke kanannya. Biar kami mengerti kalian benar-benar paham apa yang kalian maksud. Oke? Bu, kalau saya mau lihat dari 360 boleh nggak? Boleh. Berarti ini bergeser ke kanan sejauh 360 ya. Berarti min 360. Berarti mulai dari setengah lembah. Berarti A-nya min 3. Tinggal dibuat di sini ya. Oke? Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga yang diminta adalah sin. Terus gambarnya seperti ini ya. Seperti tadi kita harus tentukan dulu garis timbangnya. Sebenarnya kalau kalian lihat langsung ini sudah bisa ya. Tanpa pakai rumus ya. Pokoknya dia harus berjarak sama antara Y max dan Y min. Itu letak garis setimbangnya. Berarti di Y sama dengan min 2. Nah, kalau mau pakai rumus seperti tadi, Y max-nya dikurang Y min dibagi 2. Kan Y max dikurang Y min bagi 2 itu 1. Ingat, bukan Y-nya yang sama dengan 1 ya, tapi garisnya dengan titik Y max dengan garisnya dengan titik Y min jaraknya harus sama, yaitu 1. Jaraknya loh ya, ini adalah jaraknya 1. Berarti kalau dari Y max 1 itu ke bawah, berarti di sini min 2. Kalau dari Y min ke atas 1, berarti di Y min 2 juga. Nah, berarti benar ya. Garis setimbangnya di Y sama dengan min 2. Saya buat garis panjang seperti itu. Garis setimbangnya Y sama dengan min 2. 1 ini tadi sama saja seperti amplitudo ya. Amplitudonya adalah 1, yaitu mutlak A. Mutlak A-nya bisa sama dengan mutlak min 1 atau mutlak 1. Oke? Oke, ya. A-nya sudah, berarti kita bisa cari periodenya ya. Periodenya, kalau kalian mau lihat dari sin juga boleh. Dari sin berarti dari satu gunung atau satu lembah. Saya mau lihat dari satu gunung, dari sini. Satu gunung ke satu lembah. Titik awalnya itu adalah X sama dengan min 40. Berakhir di X sama dengan 80 ya, satu periodenya. Berarti titik akhir dikurangi titik awal, berarti 80 dikurangi min 40, berarti 80 tambah 40 sama dengan 120. Berarti satu periodenya adalah 120, oke? Berarti kalau kita masukkan ke rumus, berarti 120 sama dengan 360 dibagi K. Maka K-nya sama dengan 360 dibagi 120, sama dengan 3. Oke, A udah dapat, K udah dapat, C. Nah, C-nya dilihat ya. Dilihat dari gambar aja udah ketahuan nih, ada C-nya. Dari mana taunya? Karena garis setimbangnya itu tidak terletak pada sumbu X. Kalau menempel pada sumbu X, berarti tidak ada C-nya. Tapi karena ini dia berjauhan dengan sumbu X, maka dia ada C-nya. Karena garis setimbangnya terletak di bawah, berarti C-nya itu negatif
Ya, negatif berapa? Dilihat aja dari 0 ke bawah berapa ini jaraknya. 1, 2. Jaraknya 2. Ke bawah berarti min 2. Berarti C-nya sama dengan min 2. Kalau dilihat dari grafik. Oke. Kalau tidak dilihat dari grafik gimana Bu? Pakai YMAX ya. Mau pakai YMIN juga boleh, tapi yang gampang YMAX ya. YMAX-nya itu kan mutlak A ditambah C. Mutlak A-nya itu di sini ada 1 ya. YMAX-nya adalah min 1, berarti min 1 sama dengan 1 tambah C ya. Berarti ini pindah ruas, berarti min 1 dikurangi 1 sama dengan C, maka C-nya sama dengan min 2. Nah, sama ya. Tinggal kalian pilih aja. Kalau kalian pakai cara ini atau pakai cara YMAX juga, itu harus ada garis setimbangnya, harus digambar ya. Oke. Sudah mantap. Udah dapat A, K, dan C-nya, berarti kita mau ke B-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya berarti saya mau buat dia bergeser ke kiri sejauh 100. Ke kiri sejauh 100 ini ya, ke kiri di sumbu X negatif. Kalau ke kiri berarti B-nya plus ya, plus 100. Maka karena dimulainya dari sini, dia dari satu lembah berakhir ke satu gunung. Oke, maka A-nya negatif ya. Berarti Y-nya sama dengan min sin 3 dalam kurung, karena K-nya 3 ya. X plus 100 derajat dikurangi 2. Nah, Bu, bisa nggak sih kita lihat ini menempel pada sumbu Y? Nggak bisa dong. Ingat ya, dilihat kalau menempel pada sumbu Y, itu titik awalnya harus menempel pada sumbu Y. Sedangkan di sini titik awalnya tidak menempel pada sumbu Y. Ya, berarti nggak bisa dimulai, mau dilihat dari sin atau mau dilihat dari cos juga ini nggak bisa menempel pada sumbu Y, titik awalnya. Ya, jadi pasti dia gambar yang seperti ini adalah bergeser. Jadi nggak semua grafik bisa dilihat menempel pada sumbu Y. Oke, ya. Kemudian yang kedua, saya mau buat bergeser ke kanan sejauh 80 ya. Berarti ini ke satu gunung, B-nya dulu ya, B-nya berarti min 80. Terus karena satu gunung berarti A-nya 1. Berarti kita bisa tulis Y sama dengan sin 3 dalam kurung X dikurangi 80 dikurangi 2. Nah, 3 di luar ya, hati-hati. Oke. Ya, itu kalau sin. Yang terakhir kalau saya dengan gambar yang sama, tapi ya yang terakhir dengan gambar yang sama, tapi saya mau lihat itu sebagai cos ya. Berarti saya tulis dulu seperti tadi ya. A-nya kan kita dapat mutlak 1 atau mutlak min 1. Terus K-nya udah kita dapat 3, C-nya udah dapat min 2. Ya, ingat ya, mau kalau gambarnya sama, mau K, mau C itu pasti akan sama. Mutlak A-nya juga akan sama. Yang berubah hanya B-nya saja. Oke. Karena mau dilihatnya dari cos harus setengah. Kalau saya mau lihatnya dari sini, ya, berarti kan ini kan min 10 ya, ini kan di tengah-tengahnya ya, antara 0 dan min 20 ini adalah min 10 kalau kalian perhatikan. Berarti dia bergeser ke kiri sejauh 10 ya, saya mau lihat dari situ dulu. Berarti B-nya sama dengan plus 10, hati-hati ya. Karena B-nya plus 10 berarti ini adalah setengah gunung, berarti A-nya positif, A-nya adalah 1. Maka Y sama dengan cos 3 dalam kurung X ditambah 10 dikurangi 2. Nah, oke ya. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bergeser ke kanan sejauh 170 ya, yang saya ambil ke kanan sejauh 170 itu di sini ya, dari setengah lembah. Berarti B-nya adalah min 170, A-nya min 1, maka Y-nya sama dengan min cos 3 dalam kurung X dikurangi 170 dikurangi 2. Nah, oke, bisa ya. Jadi, dari manapun kalian melihat, nilai periodenya dan amplitudenya pasti akan sama, ya.
Dari manapun kalian melihat, kanan atau kiri, C-nya juga pasti akan sama. Ya, yang berubah hanya B-nya. Hati-hati, oke? Sepertinya video ini sudah terlalu panjang, nggak masalah ya. Semoga kalian cepat paham dengan video yang panjang ini. Ya, oke. Satu lagi, apakah jawabannya harus kedua-duanya, Bu, bergeser ke kiri dan ke kanan? Kita jawab begitu, tidak. Ya, ini hanya dua kemungkinan yang mau saya tunjukkan. Kalau kalian mau jawab bergeser ke kiri saja, nggak masalah. Ya, kan yang penting ada jawabannya, satu jawaban. Kalau kalian mau jawab lebih dari dua, begitu juga boleh ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah mau menonton. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Bye-bye.